Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dengan saya di Mapel Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu terkait materi akar di kelas 9. Bentuk akar kemarin yang sudah kita pelajari adalah simbol-simbolnya. Ada yang hanya berupa akar, itu bacanya akar pangkat 2, tidak ada pangkat di depannya. Ada yang berupa akar yang ada angkanya ini. Nah, ini bacanya adalah akar pangkat 3. Kemarin sudah kita pelajari. Juga ada soal-soal, nanti silahkan bagi yang belum dibuka classroom-nya lagi, dipelajari lagi, dikerjakan soalnya sampai paham. Kita akan hari ini mempelajari terkait dengan akar pangkat 3, bagaimana cara menghitung akar pangkat 3, dan operasi bentuk akar. Ini kemarin sudah sekilas menghitung, tetapi akar pangkat 2. Akar pangkat 2. Kita lanjutkan sekarang untuk menghitung akar pangkat 3. Nih, kalau kemarin akar pangkat 2 itu cuma seperti ini. Nah, ini akar pangkat 2. Nah, yang ini, nah ada 3-nya di sini, namanya akar pangkat 3. Akar pangkat 3. Bagaimana cara menghitung akar pangkat 3? Sama seperti pangkat 2. Kalau pangkat 3 kemarin, pangkat 2 kemarin kita mencari kembar 2. Kalau pangkat 3 ya sama, kita mencari kembar 3. Saya contohkan. Kalau kita punya kemarin akar 8. Ini caranya kan ini bagi 2, 4, 2, 2. Ini ada 2 kali 2 kali 2 kali 2. Pakai cara apa? Cara pohon faktor. Atau kalau pakai cara pangkat, akar 8 itu adalah 4 kali 2. Kita ambil 4 karena akar pangkat 2. Cari bilangan kuadratnya. Nah, saya kembali ke sini ke pohon faktor. Nah, ini kita cari kembar 2. Kembar 2-nya adalah 2. Yang tidak kembar taruh di dalam akar. Nah, sekarang untuk akar pangkat 3 bagaimana? Nah, bedanya akar pangkat 3 dari 8, bacanya gitu. Akar pangkat 3 dari 8, berarti bacanya nanti seperti itu. Berarti kita cari pohon faktornya sama, 2, 4, 2, 2. Cari kembar 3. Nah, cari kembar 3 berarti kebetulan ini adalah kembar 3. Jadi jawabannya berapa? Ya 2. Tidak ada yang tersisa di dalam akar. Contoh lagi. Akar 16. Kalau kita ambil akar biasa, akar 16 itu dihitung adalah 4. Hafal kan? 4 kuadrat ketemunya 16. Kalau mau pakai cara pohon faktor ya boleh. Ini 8, ini 2, ini 4, ini 2, ini 2. Ini sama dengan diambil 2. Ini diambil 2. Ketemunya adalah 4, sama. Nah, sekarang akar pangkat 3 dari 16. Akar pangkat 3 dari 16. Nah, caranya bagaimana? Berarti kita akan mencari pohon faktornya, cara cukup mudah kalau nggak hafal pangkat 3 ya. Ini 8, 2, 2. Nah, kembarnya 4, tetapi yang kita butuhkan hanya 3. Ini loh. Nah, ini 3 kembar 3 kita tulis 2. Nah, yang ini bagaimana di dalam akar, tapi di sini ada pangkat 3-nya. Nah, bedanya kalau yang akar dengan akar pangkat 3. Sini sama-sama 2 akar 2, tetapi di sini ada pangkat 3-nya. Sama-sama akar 16, tapi ada pangkat 3-nya.
Ini jawabannya ini. Itu saya kira terkait dengan menghitung akar pangkat 3. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui WA atau komentar di grup atau nanti di kolom komentar YouTube. Saya upload YouTube ini nanti. Baik, kita lanjutkan. Materi kita yang kedua yaitu apa? Operasi bentuk akar. Operasi bentuk akar. Apa saja operasi itu? Ada tambah, kurang, kali, bagi, atau pangkat. Nah, ada pangkat. Kita mulai dari tambah dan kurang dulu. Yang pertama, tambah dan kurang. Jadi bentuk akar itu bisa ditambah, bisa dikurang asalkan akarnya sama. Akar yang sama di sini bentuk akar pangkat 2 nanti. Kalau akar pangkat 3 ya akar pangkat 3. Kita fokus dulu ke akar pangkat 2. Contoh. Ini bisa ditambah ketika akarnya sama. Contohnya seperti apa? Nah, di sini saya punya 3 akar 2 tambah 2 akar 3. Nah, seperti ini kalian perhatikan. Akar yang sama itu yang mana? Yang ini. Ini akar 2, ini akar 3. Sama enggak? Tidak. Nah, tidak sama. Berarti apa? Sudah sederhana. Nah, tidak bisa diapa-apakan lagi, nggak bisa digabungkan, nggak bisa ditambahkan. Nah, yang bisa seperti apa? Yang bisa contoh ini. 3 akar 2 tambah 4 akar 2. Nah, kita memiliki apa? 2 akar yang sama. Nah, ini. Ini bisa ditambahkan dengan cara apa? Tambahkan angka yang berada di depannya. Berarti berapa? 3 dan 4. Berarti 7 akar 2 tetap. Nah, seperti ini. Satu lagi. 4 akar 5 kurangi akar 5. Nah, ini sudah sama. Angkanya tinggal kita kurangkan. Mana? 4. Nah, ini berapa angka di sini? Kok kelihatannya nggak ada? Ini angka berapa atas sebenarnya? Itu sebenarnya ada angka 1 di sini. Ada angka 1. Tinggal dikurangkan, ketemunya adalah 3 akar 5. Tuh. Satu lagi. Akar 12. Akar 12 ditambah akar 27. Nah, bisa enggak? Kalau kita melihat sekilas ini nggak bisa digabungkan karena apa? Akarnya beda. Tetapi hati-hati, kita sudah belajar mengubah bentuk akar. Ini bisa kita ubah dulu, kita cek dulu. Bentuk paling sederhananya dari akar 12 itu berapa? Oh ya, kita cari akar 12. Akar 12 itu 2, 2, 6, 2, 3. Oh, kembar ini berarti 2 akar 3. 27, 3, 9, 3, 3. Oh, ini berarti 3 akar 3. Nah, berarti apa? Sama ternyata. Nah, meskipun bentuk semulanya beda akar 12 dan akar 27, ternyata setelah kita sederhanakan bentuknya jadi sama. Nah, hasilnya berapa nanti? Hasilnya tinggal tambahkan seperti biasa, 5 akar 3. Begitu pula untuk pengurangan. Hati-hati, pengurangan bisa hasilnya positif, bisa hasilnya negatif. Ini hanya contoh. Ini untuk operasi tambah dan kurang. Kita lanjutkan. Untuk operasi selanjutnya yaitu kali dan bagi. Operasi kali dan bagi. Ini apa? Seperti operasi biasa. Tidak harus sama akarnya. Nih, tidak harus sama.
Contoh, 2 akar 3 kali 3 akar 2. Kalau tadi nggak bisa ditambahkan, tapi untuk ini bisa langsung. Sama dengan berapa? Angka kali angka yang tidak di dalam akar. Berarti 2 kali 3. Nih, 2 kali 3 berarti 6. Terus akar 3 kali akar 2, akar 6. Nah, seperti ini. Mudah, simple. Simple saja. Kadang ada yang menulis perkalian itu dengan titik. Titik tidak perlu dikasih tanda silang. Contoh, 4 akar 5, 2 akar 3. Nah, ini berarti berapa? 8 akar 15. Ini untuk perkalian. Untuk pembagian sekarang. Baik, untuk pembagian. Ini 8 akar katakanlah 6 dibagi 2 akar 3. Ya dibagi masing-masing. Dibagi masing-masing. Nah, dibagi masing-masing artinya apa? Yang di luar akar dengan di luar akar ini dibagi ini berarti 4. Yang di dalam akar dengan di dalam akar ini berarti yang sisa atas 4 akar 4 akar 2. Kalau dibalik bagaimana? Oh, dibalik seperti ini. Contoh, 2 akar 3 per 8 akar 6. Hasilnya apakah sama? Tidak. Karena apa? Yang banyak yang bawah. Jadi ini nanti sama kayak tadi. Ini hasilnya berapa? 1 per 4. Jadi yang banyak yang bersisa. Yang atas lebih kecil. Nah, sama panjang. Nah, ini dengan ini berapa? Akarnya, akar 2 di mana? Di bawah. Nah, ini bentuknya. Ada akar di bawah. Seperti ini untuk pembagian. Cukup mudah, saya kira. Nah, untuk pembagian nanti kita juga akan belajar terkait yang namanya merasionalkan penyebut. Apa itu? Ketika di bagian penyebut bawah itu ada bentuk akar, tapi nanti. Baik, kita lanjutkan. Ini pembagian. Sekarang pangkat. Bagaimana dengan dipangkatkan? Kalau dipangkatkan bagaimana? Akar kok dipangkat? Operasi pangkat. Nanti diingat-ingat, kalau akar pangkat 2, tergantung pangkatnya berapa. Contoh, akar pangkat 2, akar biasa, ini dikuadratkan. Hasilnya bagaimana? Mesti akarnya hilang. Berapa akarnya? Sebenarnya prosesnya itu gini, 2 pangkat setengah kali 2, ketemunya 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jadi langsung aja akarnya hilang sifatnya. Kalau ada akar dipangkatkan 2, maka akarnya hilang. Kalau akar pangkat 3 bagaimana? Akar 2 pangkat 3 gini. Ya akar 2 kalau paling mudah ya gini. Nah, yang ini ketemunya 2, yang itu sendiri. Nah, gini. Akar pangkat. Jadi ketika ada akar dikalikan dengan akar yang sama, maka akan ketemu angka tanpa akar. Ini. Itu saya kira perhitungannya cukup mudah. Nanti untuk soal-soal bisa dikembangkan, bisa dilatih lagi. Nah, untuk merasionalkan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Merasionalkan. Sekarang dikombinasikan. Contoh soal yang dikombinasikan. Soalnya yang dikombinasikan bagaimana? Penjumlahan kombinasikan dengan pengurangan. Contoh 3 akar 2 tambah 4 akar 3 kurangi 4 akar 2 kurangi 2 akar 3. Nah, ada banyak jejer-jejer. Cara mengerjakannya bagaimana?
Ya cari yang sama dulu. Berarti yang mana? Akar 2 dengan akar 2. 3 akar 2, hati-hati tandanya. Min 4 akar 2. Jadi tanda min itu punyanya 4. Tandanya itu di depannya angka. Terus tambah 4 akar 3 kurangi 2 akar 3. Jadi ini kerjakan, ini kerjakan. Ketemunya adalah min 1 akar 2 ditambah 1 akar ditambah 2 akar 3. Nah, tanda angka 1 ini bisa dihilangkan, tidak dituliskan, langsung gini. Min akar 2 tambah 2 akar. Nah, ini boleh. Atau dibalik ya boleh. 2 akar 3 depan, min akar 2. Jadi tandanya ngikut ke belakang. Dan kalau tanda plus di depan tidak perlu dituliskan. Ini salah contoh pengembangannya. Lagi contoh pengembangan perkalian. Gimana? Dan penjumlahan. Akar 2 tambah akar 3 kali akar 2 kurangi akar 3. Nah, seperti ini bagaimana? Tahu saya kasih angka biar mudah. Di sini kasih 2. Sini 3 akar 2 kurangi 2 akar 3. Nah, ini. Biar sekalian. Nah, ini caranya gimana? Ya seperti dulu waktu kelas 8 kalau salah jabar. Ini depan dengan depan, depan dengan ini. Dikalikan dulu. Hasilnya berapa itu? Hasilnya adalah 6 akar 4 kurangi 4 akar 6. Nah, ini. Terus ini dengan ini hasilnya berapa? 3 akar 6. Terus ini dengan ini hasilnya berapa? Min, karena ini plus, ini min, hasilnya min. Hati-hati tanda. Ini plus, ini min, hasilnya apa? Min. Ini hati-hati. Min berapa? 2 akar 9. Nih. Akar 4 berapa? 2. Nah, kebetulan kan ini dikali ini kembar, ketemunya langsung angka 2. Ini dengan ini ketemunya adalah min 1 akar 6. 2 akar 9 berapa? 3. Bisa dihitung. Berarti 12. 1 nggak perlu ditulis. Min 6. Ketemunya berapa? Ketemunya 12 kurangi 6 yang bisa dikurangkan. Jadi tidak boleh mengurangkan dengan yang ini. Nah, ini dengan ini. Nah, ketemunya berapa? Ketemunya adalah 6 kurangi akar 6. Ini nggak bisa digabung lagi karena sudah berbeda bentuknya. Berbeda bentuk. Itu saya kira untuk materi kali ini. Nanti silakan dikerjakan latihan-latihan soalnya di bagian tes formatif. Nah, sebelum saya tutup, kita ringkas dulu materi yang tadi apa saja. Akar pangkat 3. Caranya mencari, nah ini menghitung akar pangkat 3. Caranya bagaimana? Cari kembar 3. Nah, cluenya ini. Sisanya dalam akar. Nah, hati-hati akarnya ada pangkat 3-nya. Terus yang operasi, sifat operasi bentuk akar. Ini akar pangkat 2. Yang pertama perkalian, ketika ada penjumlahan A akar B ditambah atau dikurangi C akar B selama sama, dia boleh A tambah atau kurang C. Jadi yang ini dikurangi ini, akarnya tetap B yang pertama. Sedangkan yang perkalian A akar B kali B akar C, ini berarti apa? A kali B. Nah, saya ganti aja.
jangan hurufnya sama. CD ini berarti A-nya dikali dengan C, terus di dalam akar juga B dikali dengan D, ini sifatnya. Terus pembagian A akar B, C akar D, berarti apa? Ya A bagi C sendiri, nanti di dalam akar itu B bagi D. Nah, ini sifatnya. Yang terakhir pangkat, akar A di pangkat 2. Nah, ini hati-hati pangkat 2, langsung ketemu huruf A, biasa. Kalau dikembangkan akar A pangkat 3, berarti ya akar A kali akar A kali akar A sama dengan A akar 2. Kalau dikembangkan lagi N, itu ya akar A kali akar A kali akar A kali akar A sebanyak apa? Sebanyak N. Itu dihitung sendiri. Ketika ada 22 itu nanti hasilnya hilang akarnya. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi saya ingatkan, nanti sebelum mengerjakan amati dulu, dipelajari dulu videonya, jangan lupa absensi karena kemarin banyak yang lupa absensi. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.